Tentunya setelah ini mereka akan tambah diperlengkapi. Inspirasi lagi nih. Dipertajam lagi. Ya. Karena bersama kita sudah ada Pastor Dr. Dhani Gamadi. Dia akan mengajarkan bagaimana kita semua di tempat ini ya, di rumah kita masing-masing, gimana kita bisa preaching dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu. Kita akan diperlengkapi di sini. Oke, gak pakai lama, kita panggil sama-sama Pastor Dhani Gamadi. Come on, Pastor Dhani. Silakan. Halo. Halo. Oke. Wah, senang banget bisa ketemu dengan para pastor, kakak-kakak senior, dan teman-teman sekalian. Langsung mulai nih apa gimana nih sekarang? Berdoa dulu apa? Ajar sikat hancur ya, kata Marsha kemarin ya. Kalau gitu saja kita doa satu kali ya, kita minta pimpinan Tuhan. Karena sesi ini bakal cukup padat dan cukup challenging mungkin, karena dalam 1 jam kita bakal bicara macam-macam soal preaching. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan tolong kami pada siang hari ini, agar kami bisa memahami apa yang harus kami lakukan, gitu. Kami dapat tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan hadir bersama kami siang hari ini di tempatmu masing-masing, di belahan dunia yang berbeda. Dan kami ingin mendapatkan urapan-Mu, kami ingin mendapat hikmat-Mu, dan kepenuhan roh untuk kami bisa berkata-kata, menyenangkan hati-Mu, dan menyelamatkan jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nama saya Dhani Gamadi, istri saya 1, anak saya 1. Saya pelayanan di sekarang bersama teman-teman mendirikan satu pelayanan namanya ASEAN Unite, yaitu mempersiapkan, mengkataliskan kebangunan rohani di negara-negara Asia Tenggara. Kenapa? Karena Indonesia sudah sangat privilege dengan banyak hal. Kita punya kebangunan rohani 1920, 1950 misionaris Tiongkok datang, 1980 karismatik Pentakosta lahir, 2000-an non-denom lahir. Kita punya cerita mulai dari pendeta ditembak, pendeta selingkuh, pendeta yang bagaimana. Kita punya pendeta di pemerintahan, TNI, dan segala macam di Indonesia. Dari gereja model yang paling klasik sampai Hillsong Like di Indonesia punya, dan kita belajar segala sesuatu, ada banyak sekali resource. Dan saatnya kita juga justru membagikan hal tersebut kepada negara-negara tetangga. Bentar ya, saya lihat screen saya dulu. Oke. Nah, saya pelayanan di ASEAN Unite, sebelumnya di Indonesia Preaching Ministry, di gereja Bright Community Service Central Park Jakarta selama 10 tahun belakangan. Terus nulis beberapa buku, semua tentang preaching, khotbah dan gossip, gimana nyampein firman yang enak, mengkhotbahkan kitab Mazmur, ratapan, terus smooth talk, itu juga listen love gitu, soal bicara, speaking the truth in love gitu kan ya. Terus bicara preaching, ada satu resource yang saya senang sekali bisa bekerja sama dengan banyak orang, yaitu sebuah podcast. Podcastnya itu dikasih nama So You Think You Can Preach, jadi satu tema kita pada hari ini. Ada 30-an kalau saya nggak salah, itu orang-orang yang diwawancara untuk bahas soal preaching. Oke, saya bakal baca dengan satu ayat ini, mulai yang berbunyi begini. Siapa menyebabkan salah satu dari orang-orang kecil ini tidak percaya lagi kepadaku, lebih baik kalau batu penggilingan diikatkan pada lehernya dan ia ditenggelamkan di laut yang dalam. Kata Yesus Kristus. Barang siapa menyebabkan dari salah satu, sebetulnya bukan anak kecil, tapi orang-orang yang kecil, mikron. Jadi tidak lagi percaya, gara-gara dengerin kita kasih renungan, kita sharing, maka lebih baik kalau batu penggilingan, mulon atau milos itu diikatkan kepada lehernya. Nah, jadi memang ya guys, ini hari ini kita bakal bicara sesuatu yang cukup serius, cukup berat. Kenapa? Karena konsekuensinya ketika kita ngajar itu, bikin orang-orang itu malah nggak percaya sama Tuhan misalnya ya, maka lebih baik batu ini nih. Ini ada lihat di gambar berikutnya, nih batu sebesar ini, itu diikatkan ke leher dan ditenggelamkan ke laut yang dalam. Di saat berikutnya ada foto batu penggilingan itu kayak apa. Nah, sebesar begitu ya. Jadi biasa diiketin hewan di situ untuk menggiling di sana. Oke. Nah, oleh karena itu harapan saya melalui session ini, kita bukan jadi tahu soal preaching. Tapi hati saya ingin supaya kita jadi bisa. Wah, saya tahu ada banyak pastor yang sudah sangat mahir. Thank you so much untuk kerendahan hatinya untuk bisa sharing sedikit apa yang saya mau bagikan. Tapi buat teman-teman sekalian yang belum pernah belajar betul-betul preaching, well, harapan saya di satu sesi ini teman-teman bisa preaching. Jadi kayak kita belajar renang, kita belajar teorinya pinggir kolam. Tapi kalau belajar teori doang,
terus nggak masuk ke air yang nggak bisa ya kan ya. Belajar teori pinggir kolam, pas didorong ke kolam mati. Nah kita nggak mau begitu. Kita mau bukan jadi tahu, tapi jadi bisa. Mari kita bahas, kita brainstorm begini. Sekarang kita lihat khotbah-khotbah. Kita dengar khotbah. Bahkan kita bisa tiruin tadi khotbah beberapa orang. Kita mendapatkan suara mereka. Dan memang bagian pertama dari khotbah, bukan bagian pertama lah. Setelah sekian tahun, kita punya tugas untuk finding our voice. Voice bukan cuma intonasi, tapi satu keunikan ciri khas kita. Nah, sebelum bisa sampai ke situ, kita bisa explore beberapa cara, beberapa strategi berkhotbah yang kita bisa dalamin sama-sama. Nah, saya ingin bagi kepada kita, khotbah itu apa sih artinya? Khotbah itu, inti utama yang dilakukan itu to expose. Bahasa Inggris kunonya exposition, bahasa Perancisnya exposure. Atau bahasa Latinnya exponer, mengekspos berarti itu menafsirkan, menjelaskan sesuatu. Jadi tugasnya itu membuat jelas. Jadi penjelasan itu faktor yang harusnya dominan di khotbah. Nah kalau kita nggak jelasin, buat apa mereka dengar khotbah? Baca Alkitab langsung aja. Tugas khotbah itu membuat apa yang ada di teks Alkitab menjadi jelas. Semua yang namanya ilustrasi, aplikasi itu penopang supaya jadi jelas. Jadi fokus utamanya ada di exposing the truth itu, nunjukin khotbah itu. Dan khotbah itu, tugas itu seperti seorang utusan kerajaan atau official messenger or herald gitu ya. Dia tuh dikasih tugas untuk nyampein pesan dari satu kerajaan kepada kerajaan yang lain. Dia menyampaikan isi hati si raja. Jadi gitu ya, misalnya zaman dulu kita nonton film-film kan, ada dinasti Ming. Dinasti Ming itu kirim, kamu, messenger, sini kamu. Nih ya, saya tulis surat, kamu pergi ke dinasti seberang sana, Kaisar Chungchen misalnya ya. Asal ngomong aja kita kan. Udah ngomong ke sono, saya punya message buat dia. Nah, si messenger ini dia mesti nyampein percis kata-katanya dari si dinasti Ming yang ngutus dia ke kerajaan seberang. Tidak peduli resikonya apa, dan dia harus akurat. Contohnya, dia dikasih surat, terus suratnya itu isinya begini. Kepada Kaisar Chungchen, bersama surat ini, kami menolak menikahkan putri kami dengan pangeran dinasti Chu, dinasti Anda, putra mahkota kerajaan Anda. Karena putra mahkota kerajaan Anda itu buruk rupa, tidak terpelajar, dungu seperti hewan, dan penuh nafsu birahi. Salam dari Kaisar Kung U, dinasti Ming, misalnya gitu. Ketika messenger itu bawa pesan, kami tidak mau nikah sama putra Anda. Putra Anda kayak binatang, buruk rupa, tidak terpelajar, dia bisa dipenggal. Betul kan? Dia kan pindah ke kerajaan seberang. Nah, dia bawa message dari dinasti sebelumnya. Nah, makanya banyak cerita-cerita ketika dia bawa message ke dinasti seberangnya, tangannya lah dipotong, palanya lah dipotong, gitu kan ya. Tapi bayangkan kalau misalnya si messenger itu datang begini. Permisi, ya udah sampai nih ya di kerajaan seberangnya. Saya mau bicara dengan Kaisar. Siapa kamu? Saya juru bicara kerajaan. Kerajaan mana? Dari dinasti Ming. Oke, apa buktinya? Ini saya bawa stempel kerajaan Giok misalnya. Oke, silakan masuk. Datanglah langsung di hadapan si Kaisar Chungchen itu. Ya, apa? Kung U mau ngomong apa? Cepat ngomong, jangan lama-lama ya. Waktu saya nggak lama, saya mesti menambang Bitcoin habis ini. Ayo cepetan, kamu ngomong apa? Udah gitu, dia ngomong, dia takut kan? Apa yang mesti sampaikan ya? Begini, Kaisar Chungchen yang terhormat. Jadi kami dari dinasti Ming itu kan tahu sendiri ya, punya putri kan, cantik ya. Cuma gini, kayaknya nggak srek, nggak cocok sama putra mahkota sampean ini, nggak cocok. Karena itu putri memang cantik, tapi otaknya agak kurang 500 gram. Jangan deh, kalau malam suka keluar ke taman ngorek-ngorek sampah. Jadi kalau boleh nih ya, Kaisar Chungchen yang terhormat ya, udah putra mahkota Anda layak mendapatkan wanita yang lebih baik. Jangan sama si itulah. Gini, jangan. Ya gimana ya, maaf ini saya kasih tahu bukan apa-apa, buat kebaikan kita bersama, ya enggak? Daripada ntar udah married terus kita perang kan malah repot, ya kan? Saya juga mesti ngasih makan keluarga. Ya begitu aja sih, demikian pesan. Apa betul itu pesan dari dinasti Ming? Oh iya bener ya, maksud saya tambah-tambahin. Udah gitu aja, makasih ya. Saya pamit dulu ya. Itu di rumah lagi masak air, isi pulang dulu. Dia selamat nyawanya, tapi dia pelintir beritanya. Dia tidak faithful.
kepada tugas dia sebagai seorang messenger dari dinastinya. Faithful kepada berita bisa menyebabkan si messenger hilang kepala. Tapi itulah tugas dari seorang messenger, menyampaikan berita dari si raja sebagaimana raja itu mau menyampaikannya. Nah, itulah juga khotbah, preaching, sharing firman, ngajar di komsel, apapun bentuknya. Berita kita bersumber dari amanat sebagaimana dimaksudkan oleh penulis teks Alkitab. Waktu penulis itu tulis perikop ini di Alkitab, apa message yang dia mau sampaikan, apa yang dia mau ngomong, cari tahu itu sampai dapat, dan itu yang kita sampaikan kepada teman-teman kita, pendengar kita. Kalau enggak, maka kita tidak faithful untuk sampaikan berita Alkitab. Kita masukkan isi kepala kita ke situ dan nyampein berita yang menurut kita penting, necessary, urgent, relevan, tapi bukan yang Alkitab sampaikan. Padahal role kita adalah membawa keluar message of the Bible supaya jadi jelas, supaya orang bisa ngerti. Dan kita bisa saya khotbahin baik satu ayat doang, satu kalimat, atau satu paragraf, tapi tanggung jawab kita adalah ngebuka dengan jelas. Intinya apa sih? Apa yang mau diomongin sih? Sebab begini, persiapan khotbah itu kalau dibilang gampang, enggak. Ada tanggung jawab dan ada integritas. Waktu kita keluarin kata-kata dari mulut kita pengajaran yang nggak sesuai sama maksudnya penulis, ya barangkali penulis lihat kita dari sorga, ya elah nih bocah, bukan begitu maksud saya Pak Ijo. Enggak, saya bukan mau ngomong itu. Contoh, Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Lalu kan ceritanya anggurnya habis, terus Maria ibu Yesus tuh ngeliat, habis nih, Yesus tolong ubah dong. Kasihan itu pengantin, tolong ubah. Waktuku belum tiba ibu. Lu mah nurut ini sama emak gitu ya. Iya ibu, jadi gitu. Jadi ini air berubah jadi anggur. Terus kita berkhotbah, saudara-saudara sekalian perhatikan itu. Maria bukan yang punya pesta. Maria tamu, mungkin itu adalah saudaranya dia. Tapi ketika anggur habis, Maria peka. Dia langsung menyuruh pelayan, dia langsung menyuruh Yesus. Dia sangat peduli pada lingkungan sekitarnya. Karena Maria punya hati seorang hamba. Maria adalah seorang peka terhadap keadaan sekitarnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar untuk peka. Mari kita tengok ke kanan ke kiri setelah kebaktian ini selesai. Apabila ada warta yang berjatuhan, ada sampah di lorong, ambillah, pungutlah, buang di tempat yang diperlukan, disediakan. Marilah kita jadi orang-orang yang peduli. Sebagaimana hati Maria penuh dengan kepedulian. Bagus ya khotbahnya? Bagus. Bener gak message-nya? Baik. Tapi tunggu dulu. Kisah itu dituliskan apakah maksudnya untuk ngajarin soal kepedulian dan kepekaan? Oh enggak. Itu ditulis, dicatat untuk nyisahin pertama kali Yesus bikin satu mujizat. Betapa dia faithful pada timingnya Allah Bapa. Dan memperkenalkan kepada murid-muridnya yang pertama, who Jesus was. Kalau kita ubah poinnya, ayo makanya peduli, peka. Saudara lihat ya, gereja kita catnya sudah lama tidak diganti. Mari kita kumpulkan persembahan, kita beli cat baru. Kepekaan, loh. Itu namanya bisa disentil sama penulis Alkitab. Penulis Alkitab bilang, saya nggak pernah maksud ngomong kepekaan di situ. Nah itu ya. Nah, jadi kita mesti dapetin apa sih yang dimaksud oleh teks itu. Gimana cara dapetinnya? Nah ini ya, makanya saya harap kita bisa akan dapetin message itu kunci pertama. Gini caranya. Ajukan pertanyaan kritis. Jadi ketika baca Alkitab, jangan baca gua tahu nih, contoh nih. Teks ya, gua tahu nih. Mazmur 23, gua tahu nih. Nah, ini Mazmur, kita udah baca nih ya, dari sejak kita sekolah minggu. Tuhan adalah gembala yang baik. Kalau kita baca dan ajukan pertanyaan kritis. Kita tulis di notes kita, dimanapun, ajukan pertanyaan kritis. Contoh, Tuhan adalah gembalaku. Kok gembala ya? Kenapa nggak sahabat? Maksudnya apa Daud ya? Tulis, kenapa gembala? Akan kekurangan aku. Loh kok Daud ngomongin kekurangan? Daud kan raja. Emang dia lagi dalam kondisi apa ya? Ini Daud nulis ini kapan? Ketika dia masih di padang belantara, ketika dia dikejar Saul, ketika dia udah jadi raja, ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia lari dari Absalom, ketika hari tuanya Daud, kapan ya kondisinya? Kok dia ngomong takkan kekurangan? Emang Daud lagi dalam kondisi kekurangan? Pertanyaan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Emang maksudnya apa ya zaman dulu berumput hijau itu? Makanan banyak, membaringkan di padang berumput hijau, oh bisa berbaring-baring sambil nyemil rumput. Apa maksudnya rumput hijau?
yang membimbing aku ke air yang tenang. Tadi rumput, sekarang air. Oh, mungkin maksudnya domba kali ya, senang rumput, senang air. Tapi tanya lagi, air yang tenang itu menurut Daud di mana? Sungai Yordan, Laut Mati, tenang banget. Yang menyegarkan jiwaku. Tunggu. Katanya Tuhan adalah gembalaku, maka aku adalah domba. Kok dia menyegarkan jiwaku? Emang domba punya jiwa? Kenapa jiwaku butuh disegarkan? Domba kan nggak punya jiwa, nggak punya perasaan, bukan nggak punya perasaan ya, maaf ya domba. Yang menuntun aku di jalan yang benar. Apa maksudnya? Jalan yang benar. Emang ada jalan yang salah buat si domba? Oleh karena namanya, loh. Kok tiba-tiba namanya sih? Nah itu loh, pertanyaan kritis itu seperti itu. Setiap ayat ajukan pertanyaan kritis. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu apa? Lembah. Kalau kita anak kota, lembah itu bagian dari mana? Dari gunung ya. Lembah kekelaman. Maksudnya apa lembah yang kelam? Yang Daud maksud tuh lembah di mana sih? Aku tidak takut bahaya. Lah emang ada bahaya apa? Sebab engkau besertaku. Oke, engkau besertaku. Oke. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tunggu. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur. Kenapa? Kok ada dua, gada sama tongkat? Apa bedanya gada dan tongkat? Dan kok itu menghibur? Bukannya harusnya bikin aku takut? Itu adalah buat disiplin aku misalnya. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Loh, kok tiba-tiba hidangan? Tadi katanya makan rumput. Di hadapan lawanku. Lah, sekarang lawan ini siapa yang dimaksudkan? Ini pertanyaan kritis seperti itu ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kenapa kepala diurapi bukan badan? Kenapa minyak? Ini apa? Ini obat, ini penobatan, pialaku penuh melimpah. Tunggu. Tadi pala yang diurapi, kenapa sekarang piala yang penuh? Apa waktu kepala diurapi buat taruh piala? Jadi minyaknya masuk ke piala. Maksudnya piala itu apa? Menang lomba lari? Nah itu semua tulis. Jadi tahap pertama, untuk memahami inti arti dari teks apa, ajukan pertanyaan sekritis mungkin untuk teks yang terfamiliar sekalipun. Step 1 persiapan. Oke, dikasih tema, misalnya temanya tuh ya, bertahan di tengah pandemi. Lalu kita cari itu misalnya Daud lawan Goliat. Jangan cepet-cepet pikir quote yang bagus, aplikasi yang bagus. Ntar dulu, kalimat-kalimat yang nyentil. Oh, itu entaran. Itu cuma cipratan-cipratan bumbu. Tulang punggung yang utama, apa the message dari Daud lawan Goliat? Caranya gimana? Ajukan pertanyaan kritis. Emang Daud siapa? Emang Goliat siapa? Emang benar dia raksasa? Dia gigantisme. Dia kenapa? Bla bla bla, semua kita korek. Oke. Nah sekarang step 1. Jadi cari pertanyaan kritis. Step 2-nya jawab pertanyaan kritis. Gimana cara jawabnya? Buka komentari, buka buku. Lah susah banget nggak punya buku. Betul, komentari satu bukunya aja itu $40. Kalau yang rada tebal $50 satu bukunya. Dan kita butuh komentar yang bisa ngejawab itu. Kapan ditulisnya, di mana ditulisnya, kondisi seperti apa penulisnya, untuk nemuin maksud teksnya apa. Nah, bukalah beberapa website. Ini saya kasih contoh. Saya share screen bisa nggak ya? Ya, coba deh ya. Siapa tahu. Oh, nggak bisa. Oke, anyway. Websitenya itu ya, setidaknya ada 3 website yang kasih komentari. Komentari itu penjelasan yang sangat detail yang kita butuhkan untuk mengerti isi, arti, makna, latar belakang sosial, latar belakang budaya dari teks. Satu namanya preceptaustin.org. Precept, P-R-E-C-E-P-T, Precept Austin.org. Bisa ada yang ketikin kali ya di kolom chat ya, biar nggak salah yang udah tahu websitenya. Nah di situ kita ketik gitu loh. Misalnya apa tadi? Psalm 23. Nah memang ini bahasa Inggris ya. Jadi kita mesti belajar. Bacanya memang kadang-kadang bahasanya suka ada teknikal. Tapi nggak apa-apa, copy aja ke Google Translate kalau misalnya kita ingin lebih cepat begitu kan. Terus itu satu ya, Precept Austin. Yang kedua websitenya studylight.org. Study ya seperti tadi belajar, lightnya lampu, .org. Nah di situ ada language tools, ada historical, ada Bible study tools. Pilihlah Bible study tools. Lalu ketik lagi di situ Psalm 23. Terakhir, nah ini yang paling mantap. Jadi gini loh, komentar itu banyak. Thank you. Komentar itu banyak dan bisa komentar beda-beda. Ada yang bilang, oh ini ditulis Daud pada hari tuanya. Oh ini maksudnya begini. Oh ini maksudnya begini. Bisa macam-macam. Ada satu komentar yang saya suka karena dia tuh suka menyimpulkan dari komentar buku-buku yang lain. Namanya itu The Expositor's Bible Commentary.
Dijual dulu biasanya tuh dua episode, dua edisi, satu yang PL, satu yang PB. Jangan dibeli. Terlalu dikit informasinya, nggak cukup buat kita khotbah. Maksudnya buat kita sharing firman, kita mesti gali sampai tahu detail kenapa piala, kenapa musuh, siapa lawan yang dimaksud gitu, sedalam itu ya. Nah, itu Expositors Bible Commentary itu dia diberikan, jadi bisa beli di Amazon. Tapi ada yang kasih masuk ya, Gutenberg.org. Saya copy deh ya. Nih, saya copy linknya semua. Ini isinya nih, Expositor Bible Commentary. Saya ketik di chat ya. Ini harta karun. Dengan baca ini doang, semua teks Alkitab kita bisa lihat. Maksudnya apa? Tuhan penolong sesuatunya. Celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Kenapa orang perginya ke Mesir minta pertolongan? Kan bukan beli martabak Mesir. Kenapa minta pertolongan? Emang lagi ada bahaya apa waktu itu? Nah, itu semua cari tahu di sana. Oke, itu tugas pertama. Cari tahu sedalam-dalamnya. Nah, sebab begini. Dalam khotbah, saya akan bagikan 3 cara berkhotbah. Sorry ya, kalau saya ngomongnya cepat. Semoga bisa nggak bisa direkam juga ya. Ya, akan ditulis masing-masing lah. Saya akan bagikan 3 cara berkhotbah hari ini dengan cepat. Jurus pertama, namanya PIA. PIA, P-I-A. PIA itu singkatan. Ini dari bukunya Haddon Robinson, Biblical Preaching. P-nya penjelasan, I-nya ilustrasi, A-nya aplikasi. Setiap khotbah menurut Haddon Robinson sertakan 3 ini. Ini cara Paulus bertutur. Kemarin saya pelajari khotbah waktu itu kita sama-sama studi khotbah Pastor Philip Markova. PIA, PIA, PIA. Maksudnya apa PIA? P-nya itu penjelasan. What did the text mean? Ngomong apa sih teksnya? Jangan cepat-cepat. Makanya saudara, kita mesti peduli. Jangan. Gali yang dalam. Pernikahan di Kana, siapa yang nikah, nikahnya seperti apa, jam berapa, makannya apa, segala informasi yang sebanyak mungkin yang bisa kita dapat. Sehingga waktu kita khotbah itu hidup isinya. Oke, P itu. Nah, P ini, penjelasan ini memberi makan kepada kognitif, rasio. Jadi pendengar kita itu dengerin orang-orang yang kritis, dia dapat makan. Oh, maksudnya ini. Oh, maknanya begitu. Jadi gali yang kata orang-orang itu, the context is king. Jadi cari tahu di dalamnya apa. Waktu kita ngomong satu poin tentang ini, kita gali jelasin. Apa buktinya? Apa yang mendukung itu? Jadi ini bicara pada knowledge, konteks. Apa yang sedang terjadi. Oke. Lalu masih di P, sebelum kita ke I. P itu ada satu konteks, ada kedua analisa kata. Contohnya, aku telah menebus engkau. Zaman sekarang kita tidak familiar dengan kata menebus. Yang kita tahu merebus. Apa itu menebus? Nah, di komentari bisa cerita. Jadi ada satu kata nanti komentari ngomong gitu. Menebus itu dari kata agorazo. Dari agorazo berasal dari kata agora. Agora artinya pasar. Agorazo artinya membeli. Oh, menebus itu begitu, dibeli. Seperti Paulus pakai bahasa pasar waktu itu. Misalnya dari kota Athena atau di mana lah di kota dia. Oh, agorazo, kamu tuh sudah dibeli. Nah, jadi kita bicara soal penebusan, jangan cepat-cepat kita simpulkan begini. Saudara, penebusan itu menurut KBBI. Tunggu dulu, Paulus nggak baca KBBI, say. Jadi cari tahu kata menebus itu dari kata aslinya. Nah, tapi kan susah. Nah, kita kagak belajar Ibrani dan Yunani. Nah, itulah gunanya baca 3 website tadi. Dan highlight kata yang penting aja. Nggak usah semua kata gitu ya, nggak usah dibahas. Contoh. Ketika Daud berkata, Tuhan, engkau adalah kota bentengku. Biasa aja. Tapi kalau kita gali, kita tanya, Tuhan, engkau adalah kota, apa engkau adalah benteng? Kota benteng itu apa? Nah, ternyata dijelaskan kota benteng itu dalam bahasa Ibrani adalah Mesudati. I di akhir itu artinya my. Itu sufiks. I-nya artinya my. Jadi Lord, you are my Mesudah. Mesudati. Mesudati. My Mesudah. Nah, ternyata Mesudati artinya apa? Lord, you are my Masada. Oh, Mesudah itu dari kata asalnya Masada. Tuhan, kau adalah Masadaku. Masada itu apa? Ada satu benteng di Israel yang tidak terkalahkan karena ada di atas gunung yang tinggi. Nama benteng itu Masada. Sampai hari ini kalau teman-teman Google, Masada di Israel masih ada. Itulah yang Daud bilang ketika berdoa, Lord, kau adalah bentengku yang kuat. You are my Masada. Wow, tiba-tiba maknanya keren banget.
Bukan sekedar benteng, tapi the Masada Fortress. You are my Masada. Tempat yang paling aman, tempat di mana semua raja akan berlindung ketika diserang Filistin. Semua anak panah tidak bisa sampai ke sana. Semua rakyat tidak bisa sampai ke sana. The Masada Fortress. Jadi ketika Daud ngomong, Lord, you are my kota bentengku, dia sedang menunjuk pada Masada. Bukan just any temple. Nah, kok saya bisa tahu dari mana? Komentari. Komentari itu tafsiran. Dari mana komentari? 3 yang tadi. Kalau beli mahal memang. Kalau beli bajakan, dosa. Nah, jadi 3 itu aja. Preset Austin, Study Light ORG, sama yang terakhir Gutenberg. Itu kayak Gutenberg juga separuh-paruh bajak kali ya. Karena kan aslinya kan dijual ya. Diem-diem aja kan, makanya jangan direkam seminar kita ini ya. Nah, jadi linknya di situ. Itu semua informasi ada. Tinggal ketik aja kita mau ayatnya bagian yang mana. Nah, analisa kata tuh begitu. Nah, ini bagian P. Jadi P ini, PIA, itu kasih makan rasio orang. Jebret. Kalau orang persiapannya kurang, lihat deh, P-nya tipis. Nah, jadi begini teman-temanku sekalian, setelah kita dengar sesi ini, kita akan jadi orang yang sepenuhnya berbeda. Ke arah yang lebih baik dan lebih buruk. Lebih baiknya tentu kita bisa persiapkan dengan lebih tanggung jawab. Lebih buruknya kita lebih tegang ketika mau khotbah. Ya elah, susah amat ternyata. Dan yang kedua, kita dengar pendeta kita khotbah, kita bisa hilang selera. Nah, itu kejelekannya kan ya. Lah, begini doang pendeta gua. Itu masalahnya, saudara. Tapi itulah kalau pemula biasa begitu kan. Wah, begini doang pendeta gua gitu ya. Tapi nanti setelah kita lebih dalam belajar, kita juga jadi rendah hati. Karena memang khotbah tidak segampang itu. Dan waktu ini sih pendek buat persiapan. Gitu ya. Anyway, so P itu penjelasan. Nah, jadi P yang dalam digali, cari di commentary. As simple as that. Nggak ngerti bahasa Inggris, Google Translate. Itu aja. P, itu seperti itu. Lalu I sekarang. I itu intinya adalah kasih contoh, kasih ilustrasi yang relevan sama hidup hari ini. Jadi I itu adalah tugasnya memperjelas kebenaran, menerjemahkan kebenaran, mengingatkan kebenaran, pakai cerita hari-hari. Bisa cerita, bisa data statistik, bisa lagu, bisa apa. Jadi dia menurunkan ketegangan, dan juga menyentuh perasaan. Ilustrasi itu harus punya klimaks, seru. Karena P itu cenderung membosankan. Ya, isinya data, keadaan di sana. Buat orang-orang yang suka belajar, dia akan menikmati P. Buat orang yang otaknya udah capek, Senin sampai Jumat dipakai dagang, hari Minggu dia, rada blow on biasanya kan dengar apa, amin, amin. Siapa yang belum mandi, amin, amin gitu ya. Nah, ini bikin dia bisa bernafas sedikit, karena isinya hal yang sifatnya menarik, punya kejutan. Tuhan adalah benteng, gitu kan ya, pertolongan. Saudara, pada satu hari, ada seorang anak perempuan yang kakinya terjerat di atas pohon. Nah, pas cerita begitu kan orang jadi mulai rileks kan. Ini kemana nih arah cerita, saya dengar ceritanya. Terus intinya ilustrasi itu menjelaskan teks tadi dalam bahasa sehari-hari. Nah, bisa dipakai data statistik. Tahukah saudara, 9 dari 10 wanita itu ternyata apalah, saya nggak bisa ngarang ya, kayak cak lontong lah pokoknya. Itu data statistik. Tahukah saudara, 64% orang Kristen memilih dimuridkan secara one-on-one. 30% dimuridkan rame-rame. Sekian persen dimuridkan lalu begini. Artinya apa? Kita berada di tren bla bla bla, itu data. Kutipan. Saudara, Presiden Soekarno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Saudara, ada spirit yang diberikan kepada orang muda. Sebagaimana Musa menjanjikan kepemimpinannya diberikan pada tangkup Yosua. Ada harapan kepada orang muda, seperti yang Allah perintahkan di Mazmur 78. Nah, itu ilustrasi itu begitu, tau nggak? Saya ngomong Soekarno, itu kan cuma jembatan, ilustrasi. Analogi. Nah, seringkali ilustrasi yang paling gampang, tapi paling, menurut saya, persiapannya paling remeh dan nggak klimaks, itu analogi. Analogi itu sebagaimana teks, demikian juga aku. Sebagaimana Allah peduli, begitu juga aku sebagai bapak peduli sama anakku. Itu gampang banget, guys. Gampang sekali, tapi kurang seru. Apa yang paling seru, tapi juga paling susah sebetulnya adalah story. Jadi kita akan lihat sama-sama. Bikin sebuah story yang benar menyentuh. Seperti baca bukunya Max Lucado. Wow, ketika dia cerita itu ya. Atau ya tadi Om Gilbert Lumoin dong.
Ketika cerita, wah orang langsung konsen dengerin. Cerita bikin orang menangis. Awalnya ketawa terpingkal-pingkal, terus menangis, terus mengambil keputusan. Kenapa? Karena P itu menyentuh otak, tapi I harus menyentuh hati. Kalau I nyentuh otak lagi, capek otak kita. Jadi mesti balance. P nyentuh kepala, I nyentuh hati, A nyentuh tangan. Jangan sentuh-sentuh ya. Maksudnya menyentuh action. Supaya kita bergerak melakukan sesuatu. Nah, jadi A itu adalah sesuatu yang kita simpulkan gitu ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Dulu trennya adalah begini. Semakin terpelajar audiens kita, jangan kasih aplikasi yang terlalu rinci. Itu seperti membodohi katanya. Kasih aja yang general-general. Saudara, kasihlah Tuhanmu. Ya, kita dukunglah pelayanan gereja. Gitu kira-kira. Dulu isunya begitu dalam dunia homiletik. Makin kemari data tersebut tidak terbukti. Karena ternyata orang yang paling ekonomi baik dan terpelajar suka banget A and detail. Saudara sekalian, siapa di sini yang duduk di sampingnya ada pasangannya? Wah, semua angkat tangan. Baik, saudara, kita sudah belajar firman Tuhan ya. Mari sekarang kita lakukan, saudara. Ayo menghadap kepada pasangan masing-masing. Sudah? Oh, ibu kok belum? Ayo dong, Bu, jangan malu-malu. Oh, maaf, saya pikir itu suami ibu. Ya udah, nggak usah, Bu ya. Oke, ya sama pasangannya aja tolong ya. Hadap pasangannya masing-masing. Tatap kedua bola matanya. Gimana rasanya? Udah lama nggak tatap-tatapannya? Jangan cepet-cepet Bapak Ibu. Tahan dulu tatapnya. Tahan. Oke. Ya, sekarang genggam tangannya. Nggak usah ngomong. Jangan lihat HP ya Pak ya. Jangan pura-pura Pak ya. Ayo lihat dulu istrinya. Nah itu aplikasi itu begitu. Bisa disuruh sampai sedetil itu. Kalau dengar Pastor Philip Mantova, detil sekali. Saudara, supaya kita jadi orang yang tidak kepo, satu, ketika orang kasih kebenaran, harus begini, harus begitu, detil sekali. Kuping, tanya dulu, apa itu aplikasi dan sedetil itu. Step by step how to-nya. Oke, itu aplikasi. Itu aplikasi. Jadi sampai sedetil itu kita kasih ke mereka. Oke, ini PIA. Jadi saya recap. Jurus pertama, bikin sebuah renungan. PIA. Everywhere you go. P-nya maaf ya, bukannya pendeta you go ya, tapi everywhere you go. Kalau pendeta you go, I come. Nah, PIA itu P-nya penjelasan. Dapat dari mana informasinya? Tadi ada 3 website. I-nya kasih ilustrasi. Pada satu hari ada seorang anak laki-laki. Namanya Dylan. Singkatan, dikit-dikit jualan. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita di kampus, di sekolah SMA-nya. Yang bernama, siapa lupa deh, ya itulah ceritanya. Pada satu kali, ketika hujan lebat turun, Dylan lihat dari sepeda motor 2 taknya itu, si cewek ini sendirian di bawah halte bus, nggak dijemput bis. Dia mikir sepersekian detik, tawarin enggak, kalau ditolak gimana? Motor gua jelek lagi, berantakan lagi penampilan gua, tawarin enggak ya? Itu ilustrasi, bawa terus orang ke dalam cerita, sampai masuk, oke? Terakhir, aplikasi. Saudara sekalian, marilah kita belajar dari Dylan. Jangan belajar dari Tuhan Yesus, jangan dari Dylan. Mari kita belajar di firman Tuhan hari ini. Berani melangkah, maju di dalam iman. Gitu kan? Nah, itu aplikasi. Jadi, itu aplikasi dimulai kata jadi. Oke? PIA. Jelas ya PIA ya? Jelas. Mantap. Nanti kita Q&A, kita kumpulkan dia. Kedua, jurus yang kedua. 4 pages model dikembangkan oleh Paul Scott Wilson. Ini khotbah cuma terdiri dari 4 halaman. Atau kalau kita males atau kita orangnya peduli sama kebersihan gitu ya, 1 halaman A4 kita lipat. Oke, perhatikan mata saya. Lipat 2, sama, tiap ujungnya rapi. Kalau sudah kita lipat sekali lagi. Iya, perhatikan baik-baik ya. Jangan berkedip. Dan setelah itu kita pegang ujungnya, kita buka sama-sama hitung ketiga. 1, 2, 3. Iya, luar biasa. Ada 4 kotak, saudara. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 pages seperti ini. Page 1, page 2, page 3, page 4. Khotbah kita, renungan kita, cuma 4 aja. 4-nya bagaimana? Coba kita lihat slide-nya ya, ditampilkan di sini. 1 adalah problem yang terjadi di dunia teks. Di dalam teks Alkitab, di zaman itu. Page 1, oke? What is the problem? Oh, Kisah Rasul 6. Orang-orang protes karena pelayanan kepada janda terabaikan. Pelayanan meja terabaikan. Rasul udah nggak sanggup.
Karena rasul udah mesti lain ini, karena jemaat dari 120 jadi 3.000, jadi 5.000. Keteteran ada mega church dadakan di gereja mula-mula. Nah, page 1, halaman 1, fokus apa yang ada problem di dunia Alkitab ini apa? Oh, janda tidak terlayani, yatim piatu begini, pelayanan sosial nggak kehandle dengan baik, para rasul sibuk, burn out, kecapean, itu page 1. Bagaimana bisa dapat informasi page 1? Commentary. Exactly. Commentary. Jangan dikarang. Jangan kita imajinasiin, oh kayaknya zaman dulu tuh karena begini, begitu. Nggak akurat nanti. Karena pembacaan kita udah lewat 2000 tahun. Balik ke commentary, mereka yang studi latar belakangnya. What happened then? Gerejanya di mana? Ada bangunannya apa enggak? Pakai rumah apa? Pemimpinnya berapa orang? Itu gali problem di teks. Oke? Page 2, problem di gereja masa kini. Oke? Atau di dunia masa kini. Ini problem zaman Alkitab, problem modern. Page 3, jalan keluar dari Alkitab. Akhirnya mereka menunjuk para lay leader, orang-orang awam yang memimpin. Page 4, jalan keluar bagi hidup kita di dunia modern. Gampang ya? Gampang ya? Jadi, past, present, kalau bicara tensanya. Past, dunia Alkitab, present, masalah yang diangkat di Alkitab, present, masalah diangkat yang ada di dunia masa kini. Past, jalan keluar yang ditawarkan Alkitab, present, jalan keluar yang kita bisa pakai untuk hidup kita zaman ini. Past, present. Untuk bisa gali pastnya, kita harus menggali Alkitab melalui komentari tadi. Saya nggak ajarin, wah mesti susah begini, begitu. Udah buka komentari aja. Kenapa? Mereka yang udah susah-susah kita tinggal baca. Kalau teman-teman mau lebih rajin, ya ada yang baca Alkitab dari 10 terjemahan. Ya boleh. Tapi komentari itu udah serangkumkan semuanya. Kita memang bypass caranya gitu ya. Past, present. Untuk bisa tahu presentnya apa, baca dunia. Baca tren masa kini. Apa yang sedang terjadi. Apa yang lagi hot-hotnya. Tadi pagi Presiden kita menetapkan PPKM di Jawa Bali. Misalnya kan, itu lagi hot, semua orang bicarain. Kemarin beli McD dapat BTS. Misalnya kan, itu lagi hot, tapi ada isu apa di baliknya. Misalnya kan ya, chicken nugget ditempel BTS jadi mahal gitu kan. Gue goreng sendiri dari rumah merek Fiesta, juga gue tempel BTS, kasih anak-anak makan. Nah, pas baca komentari, present, baca berita, baca line, baca Instagram Reel, baca TikTok, baca trend, baca Vice, baca apapun. Sehingga ketika kita bicara, kita nggak cuma ngomong, ya di dunia ini kita mesti hidup kudus. Ya, what are the challenges? Gitu kan? Oke. Balik. TIA udah paham, 4 pages sudah paham. Tapi, 4 pages itu kita bisa variasikan. Variasinya begini. Bisa juga begini, problem di dunia masa kini dulu, baru masuk ke problem di Alkitab. Baru kemudian jalan keluar di Alkitab, baru jalan keluar masa kini. Bisa begitu loh. Dimulai dulu dari problem masa kini. Baru ke problem di Alkitab, jalan keluar Alkitab, jalan keluar masa kini. Present, past, present. Itu juga bisa. Oke? Variasi berikutnya seperti apa? Bisa juga begini. Past, present. Past, present. Problem in the Bible, solution in the Bible. Problem in modern life, solution in modern life. Gampang ya? Intinya pakai ini. Past, present-nya, lalu kita ganti mana kita acak boleh bebas. Tergantung sudut pandang kita rasa menarik. Tapi ini akan balance. Sebab penggalian Alkitabnya balance, penyampaian konteks zaman sekarang juga balance. Jadi dua-dua itu. Jadi kita kasih makan both worlds. Karena pengkhotbah itu kayak jembatan. Dia bawa berita dari satu kota kepada kota yang lain. Jembatan. Kita bawa berita dari dunia Alkitab ke dunia masa kini. Itu pengkhotbah. Kalau dia cuma dunia Alkitab doang, itu namanya seminar, belum khotbah. Khotbah itu mesti ditarik sampai dunia masa kini. So what dan now what? Saya ulangi. Khotbah itu mesti ditarik ke dunia masa kini. So what dan now what? Tapi kalau kita cuma pinter so what dan now what, tapi tidak pinter gali dari kebenaran di dalam Alkitab, kita jadi motivator. Dan isi khotbah kita cuma aplikasi-aplikasi sebut seperti khotbah nenek bawel. Maaf ya, Nek.
aplikasi terus. Makanya jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Dasarnya apa? Orang-orang yang kritis akan mulai rasa capek karena seperti dinasehati. Khotbah kumpulan nasihat namanya itu. Nah, khotbah balance tadi KPIA, yang kedua adalah 4 pages. Oke. 4 pages jelas ya. Gimana? Ngebut kita ya? Ngepul kepala gua. Oke, udah 2 ya. Udah 2, 4 pages sama PIA. Semoga teman-teman bisa ngikutin. Kalau Bapak Ibu pendeta pastor senior mah pasti lancar lah ya. Apalagi tadi kan Pastor Yogi, Pastor Babe. Wah, itu mah udah di luar kepala lah. Pastor Babe, halo Babe gitu ya. Nah, itu Babe jangan salah manggil. Oke, ketiga sekarang. Nah, begini. Narrative preaching. Oh, this is the sexiest one, you know. Narrative preaching. Nah, narrative preaching itu intinya berbentuk khotbah yang berbentuk cerita. Oke? Bentuk seluruh khotbahnya cerita. Seperti slide berikutnya, ada gabungan dari 3 cerita yang disuksesikan oleh cerita berikutnya, disuksesikan oleh cerita berikutnya. What are the stories? Kita lihat slide berikutnya. Ceritanya itu apa? Pertama, kita mulai dari the story. Pengalaman tokoh Alkitab atau pembaca teks Alkitab mula-mula. Contoh, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Story-nya apa sih? Lalu kita masuk ke dalam, kita ceritain. Saudara, pada satu kebaktian di sebuah sinagog, tiba-tiba ada seorang murid yang berlari ke dalam. Saudara, udah sampai. Hah? Serius udah sampai? Iya, udah sampai. Semua orang berhenti kebaktiannya, lagi makan, berhenti makannya, lagi suapin anaknya, ditarik lagi sendoknya. Udah sampai, nak, udah sampai. Kok bisa cepet? Biasanya kan 2 minggu pengiriman reguler. Iya, nggak tahu nih ada apa. Cepet banget sampai. Ayo kasih kita. Ayo kita buka sama-sama. Wow, saudara sekalian, ternyata surat Rasul Paulus yang kedua buat jemaat Korintus baru sampai. Dan semua orang duduk dengerin, mereka pingin tahu apa yang disampaikan oleh guru mereka, pendiri gereja mereka di kota Korintus itu. Maka salah seorang penatua, dia buka gulungan itu lalu dia bacakan. Jemaat Korintus yang kukasihi, dari Paulus, hamba Yesus Kristus, dalam bla bla bla, semua kita cerita. Kita itu bernarasi, bercerita. Apa yang sedang terjadi? Ketika Paulus ngomong, kira-kira pembaca bagaimana responnya? Atau apa yang sedang terjadi? Oke, satu. Atau their story bisa juga cerita Alkitab. Oh, ketika Yakub tahu bahwa Dina, anaknya itu, dianiaya, diperkosa oleh kerajaan anak dari Raja Sikem, misalnya kan ya. Apa yang dilakukan? Kita bercerita pada suatu hari Dina lagi jalan-jalan ke kota. Di sana dia ketemu dengan Sikem dan bla bla bla, itu cerita. Tapi ingat, sampaikannya dalam bentuk story. Karena ini khotbah naratif yang ketiga. Their story. Kemudian their story disuksesikan atau ditempel, ditransisikan kepada cerita kedua. Our story. Apa itu our story? Cerita modern, pengalaman modern yang kita mau masukin ke dalam khotbah. Yang memiliki kaitan dengan their story. Their story itu past tense. Nah begini, untuk kita bisa bikin khotbah naratif their story, kita mesti tahu betul latar belakang budaya, cerita, tokoh, kebiasaan pada masa itu. Tanpa itu, cerita kita nggak akurat dan nggak asik. Tapi waktu kita tahu latar belakangnya, baru seru banget. Contoh, kemudian Yesus mencedokkan anggur itu, air yang sudah menjadi anggur, dari dalam barel kayu. Itu misinform. Barel kayu dipakai untuk simpan wine baru pada tahun 1500, 1600, baru nyimpan anggur pakai barel kayu. Di zaman Tuhan Yesus mereka tidak simpan anggur di barel kayu, tapi di tanah liat. Misalnya kayak gitu. Kita bisa cerita detail. Lalu Maria mengikat rambutnya yang tertutup oleh kerudungnya. Lalu dia berjalan di tanah yang gelap penuh dengan obor di depan rumah. Narasi bisa hidup kalau kita tahu latar belakangnya. Kayak apa di zaman itu. Orang Israel jalan pakai sepatunya kayak apa waktu keluar dari Mesir. Atau bahkan nggak pakai sepatu. Tongkat Musa terbuat dari apa. Itu semua ada di komentari. Terutama latar belakang of the kitab. Misalkan ya background of Hosea. Nah itu diceritain itu Hosea tahun berapa. Untuk tahun segitu Israel lagi dijajah sama raja siapa. Oh Israel pernah pecah kerajaan jadi 2. Oh lalu berdua itu utara sama selatan gak akur. Itu ada di komentari. Jadi their story balik lagi harus baca komentari. Kalau kita mau cerita apa? Seringkali jebakannya kita masukkan imajinasi modern kita kepada teks Alkitab. Gak masuk. Jadi terlalu cepat. Iya kan ini pasti gak serius nih karena ngomongnya gini. Nah, itu dulu. Apa betul maknanya begitu?
Nah, commentary membantu kita. Oke? Our story itu gampang. Gampang susah lah. Bikin klimaks, bikin pengalaman manusia modern masuk ke dalam teks. Dan ketiga, yang paling keren, itu his story. Yaitu God's grand story, God's redemptive work for our listener today. Tadi cerita zaman Alkitab. Kedua, cerita contoh ilustrasi modern. Sekarang saya akan menceritakan contoh hidupmu. Contoh hidupmu. Contoh. Saya misalnya khotbah tentang apa ya? Tentang pertobatan lah ya. Misalnya tentang pertobatan, tentang Tuhan itu peduli sama hati. Tuhan mau lihat hati yang bertobat. Tuhan nggak peduli sama make-upan, kereligiusitasan yang tidak disertai dengan pertobatan dari dalam hati. Karena Tuhan peduli lebih dari sekadar tabiat dan segala macam. Tuhan peduli pada hati orang-orang Israel, itu yang dia minta. Jam 3 pagi ya, saya terima line zaman itu. Line bunyinya gimana notifnya? Line jam 3 pagi. Saya nyalain tuh. Dan udah tidur teman saya. Udah. Oh. Udah jawab udah tidur, dijawab oh doang. Kenapa? Saya bilang. Dia balas sama dia. Gak apa-apa. Bikin emosi jam 3 pagi nanya udah tidur belum? Gak apa-apa, kalau lu cewek cantik mah gak apa-apa, ngeliat teman gua laki lagi kan. Udah tidur belum? Udah, gak apa-apa. Kenapa lu mau ngomong apa? Gak jadi. Kagak jadi, kan bikin emosi. Gua tadi udah tidur, dengerin message lu, gua jadi kebangun. Kenapa lu? Ada masalah? Cuma lagi bosen. Ya elah, gua udah tanjur seger lagi. Kenapa? Lu lagi ngapain sekarang? Lagi bosen kenapa? Lu tahu nggak, Den? Ya enggak. Lu baru tanyain Dan udah tidur belum? Mana gua tahu apa? Gua gay. Cep. Nah, kan bikin susah kan? Jam 3 pagi terima confession gua gay. Bingung saya mau balas apa? WKWKWK. Masa WKWKWK? Lol. Saya lihat tanggal, ini bukan 1 April. Serius bro? Lu nggak sadar, Den? Saya mikir-mikir, saya kenal nih teman dari SD. Saya jawab, enggak bro, soalnya lu nggak pernah nembak gua. Dia balas, gua memang gay, Den, tapi gua juga punya selera. Kampret. Bokap lu tahu? Saya tanya. Ya kali, Den. Lu kan tahu bokap gue siapa? Bapaknya itu majelis di mega church yang besar di Jakarta. Papa mamanya orang terpandang, penyokong duit terbesar di gereja itu. Dihormati, dan anak ini WL. Jangan dicari tahu gereja mana ya. Bingung saya mau jawab apa. Dan kalau sampai informasi ini bocor, gue bakal deny hubungan kita. Iya tenang, aman bro sama gue. Lu tahu nggak Den? Apalagi bro, lu hamil sekarang. Tadi lu udah bilang lu gay. Apalagi bro? Gua mau bunuh diri. Tuhan, jam 3 pagi yang paling berat. Teman deket saya kenal SD ngaku ternyata gay. Sekarang dia mau bunuh diri. Dan dia ada di LA lagi kuliah. Berhasil bro, WKWKWK. Gagal. Syukurlah, saya bilang. Kenapa emang bro? Ini Den, gue gay. Dan di Indonesia gue gak bisa tunjukin sama siapapun. Tapi waktu gue kuliah di LA, gue buka sama orang-orang termasuk sama jemaat yang Indonesia di gereja gue di LA. Bagus dong, mereka kan lebih open di sono. Siapa bilang? Ya, orang lihat gue dengan mata yang berbeda. Bahkan gue pernah pesen minuman, ajak ke apartemen gue. Ayo guys, gue udah pesen 8 botol, datang jam 8 malam ya ke apartemen gue. Lu tahu gak Den berapa yang datang? Berapa bro? Gak ada satupun. Wow. Lupa kali mereka. Enggak. Mereka dilarang. Karena mereka udah tahu gue penyuka sesama. Dan yang akhirnya mulai saat itu ya udah, gue hidup seliar-liarnya. Gue punya pacar orang Korea, gue punya pacar orang Jepang. Gue udah berhenti ke gereja, gue gak pernah ke gereja lagi. Tapi di satu titik gue lihat, buat apa gue hidup ya? Kalau gue hidup, mama gue,
nangis kalau tahu anaknya kayak gini. Bapak gue bakal bentak gue, dan gue bakal dibawa ke satu konseling center, ke konseling lain, dan dipaksa supaya akhirnya dari mulut gue keluar, gue mau sama perempuan, dan kemudian gue nikah. Kalau mati kan gampang ya nggak, Den? Gue bakal mati sebagai seorang mahasiswa yang ada di Amerika, yang baik hidupnya. Bapak ibu gue bakal nangis, 2 tahun mereka bakal move on. Tapi kalau mereka tahu gue gay, sampai mati, hati mereka pahit, Den. Jadi gua mati itu udah win-win, semua orang bakal happy, Den. Gila lu, bro, saya bilang. Terus gimana? Lu udah pernah berapa kali percobaan bunuh diri? Ya ada sih berapa kali, tapi ada satu yang gua rencanain bener-bener. Di satu jalan LA, ada jalan yang curam banget. Di ujung itu ada tiang listrik. Saya udah hafal, ada tiang listrik di situ. Puji Tuhan nggak pindah. Dan saya udah rencana, saya udah ukur, saya bakal gede gas sedalam-dalamnya di turunan itu, dan persis di pengkolan, saya bakal banting maksimal setir dan hantamin mobil saya ke tiang listrik itu. Bakal jadi berita yang besar mungkin di LA, gue bakal mati seketika, but that's it, penderitaan gue selesai, gue gak perlu dijudge siapapun, gue tidak harus memberikan penjelasan pada siapapun. Dan akhirnya hari yang gue tunggu-tunggu itu, gue saat itu datang, hari ulang tahun gue. Ya udah, gue siapin mobil gue, pasti turunan, gue injek gas, sedalam-dalamnya, percis sampai di pengkolan, di sudut yang gue sudah pertimbangkan, gue banting setir, jebret, nabrak mobil gue, keputar di udara 2 kali, bam, airbag keluar semua, Den. Gue nggak lecet. Wah, itulah, Den, mobil Amerika. Kalau mobil Cina, diinjek gas sudah meledak duluan, ya Tuhan, kok cepet amat meledaknya. Itu mobil Amerika, udah jebret pun, airbag semua, gua nggak mati. Simpulan gua cuma satu, Den. Ya Tuhan belum selesai sama gua. Chatting kita berhenti. Desember di tahun yang sama, dia balik ke Indonesia. Den, ketemuan yuk. Oh iya dong, ayo dong. Kita kumpul di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Gua ajak cowok gua ya, ajak bro, ajak. Saya datang di kafenya, saya cari mana nih teman. Loh, sendirian aja loh, kata sama pacar. Mana dia? Nggak jadi datang, Den. Loh, kenapa nggak jadi? Iya, gue cerita, kata dia. Gue mau datang sama lu, mau ketemu lu, Den. Lu kan pendeta. Dia bilang, dia kagak mau. Ya, lu mah ngapain bilang gue pendeta? Ya kan jadi nggak enak ntar kita ngobrolnya. Yaudah, gimana bro? Wow, mukanya beda, cerah. Gue mau cerita sama lu, Den. Yes, man. Itu yang gue tunggu. Gimana? How is your life? Aku tanya. Lu tahu, Den, abis kecelakaan itu, hidup gue tetap berantakan. Gue internship di negara ini, pergi sama pacar gue. Dan gue gak pernah ke gereja. Gak pernah gue ke gereja sama sekali, gak pernah. Nah, satu kali gue, entah kenapa ada dorongan, gue mau cari gereja bule. Waduh, gue udah males gereja Indo, Den. Gue sih semuanya, banyak dramanya. Percis tersanjung 10 itu loh. Gue cari gereja bule, gak ada orang yang kenal gue. Nah, gue kebiasaan gereja gue itu jam 10 mulainya. Maka jam 10 gue datang ke gereja itu, masih kosong. Ada orang yang jaga tuh, janitor. Mas, buka jam berapa, Mas? Mas ya. Jam 11, Dek. Oh, jam 11. Oke, sir. I will wait lah. 1 hour is not so long. Oke lah, jam 11 mulai, jam 10 gue duduk. Ya udah, gue duduk di ruangan aula gede. Tukang kabel masih tarik kabel, tukang lighting masih nyalain. Cuma panggung masih di vacuum cleaner. Belum ada pemusik, belum ada hamba Tuhan. Siapapun yang datang, ya udah gue duduk aja. Cuma 1 jam ini. Ruangan masih gelap, Dan. Ada lampu sedikit. Tiba-tiba ya, tuh gue duduk, terus suara dia mulai bergetar, teman-teman. Gue berasa ada yang peluk gue. Terus teman saya waktu cerita ini di kafe Kemang kepada saya, dia nangis. Ada yang peluk gue, Den. Merinding. Gue lihat nggak ada siapa-siapa, itu ruangan tuh kosong, Den. Ada yang peluk gue dari belakang. Gue rasa wajahnya dia tuh ditempelin ke kepala gue. Kayak dia sayang banget sama gue. Gue nangis tuh. Karena gue tahu. Cuma satu yang bisa peluk gue kayak gitu. Cuma satu. His name is Jesus. Gue nangis, gak berhenti. Jam 11 kurang, jemaat mulai datang. Orang-orang bule. Lewat depan saya, pada ngeliatin saya. Ya gue sih udah biasa dan diliatin.
Cuman kali ini lihatnya mereka beda. Ya lah kenapa? Ini orang Asia 1. Synthesizer yang mendayu-dayu belum dimainkan. Suara simbal yang menggetarkan jiwa belum dipukul. Udah nangis kepenuhan roh. Belum bro, belum bahasa roh kita. Kenapa dia udah nangis begini? Tapi orang bule is minding their own business. Ya udah, orang semua bingung aja. Ibadah belum mulai ada udah nangis. Seperti Hana waktu dia ketemu Imam Eli. Nangis. Pas selesai, mereka kerubungin gue, mereka kata, hey, how can we pray for you? Dan waktu itu gue mulai pertama kali lagi punya yang namanya gereja. Dia lap mata pakai air mata. Dan seperti 100 laki-laki yang goblok lainnya, saya mengajukan sebuah pertanyaan yang goblok kepada teman saya itu, yang meluncur di mulut saya yang setelah kok itu yang gue tanya? Saya bertanya pada dia, jadi lu masih gay? Dah elah Tuhan, kenapa pertanyaan itu? Tapi udah meluncur keluar. Aduh, elah emang. Tapi dia gak marah loh. Dia cuma senyum, dia bilang gini, Den, waktu gue bergumul sama Tuhan, gue bilang, Tuhan, yang gak bisa lepasin ini. This is just me. I don't know how. I can't. Tapi Tuhan bilang gini, anakku, masalah seksualitas kamu, entar dulu ya. Now I want to deal with your heart. Saya diem. Lu tahu Den, masalah terbesar gua ya seksualitas gua. Tapi waktu itu seolah-olah Tuhan ngomong, nah, masalah seksualitas kamu, the biggest thing, entar dulu ya. Put aside. I want to deal with your heart. Oke, berhenti sampai situ. Itu adalah contoh our story. Oke, ada settingnya, ada krisisnya, ada klimaksnya, tutup resolusi. Itu cerita. Oke, jadi their story itu kisah Alkitab. Habis kisah Alkitab selesai, tempel dengan cerita yang tadi. Jam 3 pagi, itu kan cerita gitu kan. Terus selesai sampai situ. I want to deal with your heart. Tutup sampai situ. Teng. Masuk langsung ke his story. Kisah Allah bagi audiens kita pada saat ini apa? Saudara sekalian, I don't know your temptation, but I know you are as well tempted. Dan kau jatuh mungkin di masalah itu, dan aku selalu jatuh di masalah itu. But this is not the end of the story. Tuhan bilang, masalah itu, I want to deal with your heart. Siapa yang berkata dalam hatimu? Saudara-saudara sekalian, misalnya juga ada cerita begitu ya, itu cerita. Nah itu his story. Jadi gampang ya, oke? Udah jelas ya? PIA udah jelas, penjelasan, ilustrasi, aplikasi. Ini miliknya Head and Robinson. 4 pages udah jelas, past, present, past silakan dimainin, tapi intinya adalah 4 pages. Paul Scott Wilson. Naratif ini punyanya Eugene Lowry. Ini New Homiletics, tahun 1970-an. Oke, sekarang saya bicara. Kenapa penting? Apa yang penting dari sebuah khotbah? Begini loh. Dulu, sebelum Perang Dunia yang pertama, khotbah itu yang dipentingkan terus claim. Verum bahasa Latin. Oke? Khotbah itu isinya semua tentang kepala, pembuktian, doktrin, kebenaran. Kenapa? Karena orang sebelum Perang Dunia Pertama, ya ini perhatiin ya, ini poin yang menarik banget ya. Sebelum Perang Dunia Pertama pecah, orang itu berpikir kalau otak orang lempeng, hidup pasti lempeng, pasti orang itu baik. Sampai hal ini, teori ini dipatahkan di Perang Dunia Pertama. Manusia bunuh manusia dengan cara yang lebih keji daripada hewan. Jebret manusia itu, dan masa enlightenment, pencerahan itu langsung digoncang. Siapa bilang? Lihat ya, orang otak makin pintar, hidupnya tetap bejat. Nah dari masa itu, berubahlah dari penekanan verum dalam pengajaran dan apapun di dunia, kepada bonum. Bonum itu apa? Moral baik, etika. Nah ketika bonum, khotbah itu berubah jadi pragmatis. Kalau tadinya khotbah itu deklaratif, begini saudara-saudara dengan suara yang melantang menekan ke sebuah otoritas kebenaran. Bonum itu etika. Ada lu tahu-tahu kebenaran semua tapi tidak mengasihi tetanggamu, percuma. Ayo kasihi, ayo kembali pada istrimu, ayo sayangi anakmu, ayo spend time, itu semua bonum. Nah perhatikan khotbah-khotbah sekarang kita banyak bonum, ya kan?
Ayo moral baik, ayo begini, ayo berubah pembaharuan budinya. Bonum. Tokoh yang terkenal Bonum siapa? Rick Warren. The How to Pastor. Kalau deklaratif kebenaran, John MacArthur. Misalnya contohnya ya, Verum. Bonum tuh nggak begitu. Alah, dia bilang percuma lu tahu banyak tapi lu nggak bisa lakuin. Mending lu tahu dikit tapi lakuin juga segitu samanya. Nah tapi itu perang dunia 1 sampai 90-an akhir, ketika masuk milenium 2000 kita masuk era namanya postmodernisme. Nah di postmodernisme bukan lagi Verum, bukan lagi Bonum, tapi sudah ada tambahan yang ketiga yaitu Fulcrum. What is Fulcrum? Fulcrum is beauty. Jadi masyarakat zaman Verum dengar khotbah itu menantikan otaknya diisi. Oke, ada beberapa aliran gereja Indonesia yang juga masih begitu. Mungkin karena pendirinya sangat diajarkan di era Verum. Tapi ada pendiri gereja lain, pengkhotbah lain yang Bonum semua isinya. Hidup kita mesti gimana, Bonum. Tapi di postmodern, audiens kita Gen Z dan milenial muda itu udah masuk Fulcrum. Mereka cari apa? Mereka cari beauty. Khotbah yang tidak ada beauty-nya pada akhirnya akan membuat mereka tidak bisa relate. Karena mereka cari ada beauty-nya. Meaning boleh ada, boleh enggak. Moral boleh ada, boleh enggak jelas. Mereka punya itu, tapi mereka butuh satu hal yang tidak punya era yang lalu, beauty. Beberapa pengkhotbah ngakalin. Beauty-nya pakai apa? Penampilan mereka. Jas yang mereka pakai, rambut yang ditata, lighting panggung, kayak tadi kita lihat UF, gitu ya, di SYC, kan. Baju, musik, suara, dan segala sesuatu. Kenapa mereka pakai sarana itu? Fulcrum. Itu language untuk bicara kepada generasi ini. Pakai fulcrum. Nah kalau dalam khotbah, dalam spoken words, renungan, apa yang bisa dibawakan fulcrum? Narrative. Dari naratif kebuka keindahan itu. Dan itu yang kita bagikan, itu yang kita share. Nah jadi itulah kenapa ya narasi itu hal yang susah loh bikin. Dan menceritakannya juga susah. Kayak orang bikin cerita sekarang. Dallas Jenkins bikin The Chosen. Bikin cerita susah, angle-nya mesti begitu, tapi powerful. Ini ilmu yang kita mesti latih terus. Ernest Prakasa. Bikin story-nya luar biasa. Nah ini story. Oke, sekarang saya kasih tahu. Bagaimana cara kita bikin story? Oke, pertama, pray your way into the story. Doa, minta wisdom. Supaya waktu kita bikin cerita, kita itu jiwa dan rohnya masuk ke dalam cerita itu. Tanpa kita masuk ke dalam cerita itu, kita cuma ceritakan orang ketiga. Dan it's not personal. When it's not personal, it's not powerful. Oke, cerita itu mungkin ilustrasi belaka. Itu cuma fiksi belaka. Tapi ketika kita bisa masuk ke dalam jiwa cerita itu, penyampaian kita otomatis berubah. Karena kita internalisasi the story ketika kita nyampein. Jadi pertama, pray your way into the story. Masuk dalam cerita itu. Oke. Kedua, bikin cerita yang involve the listeners. Angkat isu, ceritakan sesuatu yang involving the listeners. Jangan kalau kita cerita kepada orang dewasa, cerita anak-anak. Nggak masuk. Ketika cerita ke remaja, masalah dalam pernikahan, nggak masuk. Bikin sebuah cerita yang meskipun kita lagi cerita, tapi tiba-tiba orang merasa, ye gue banget. Nah, bener. Kacang itu gurih, dikacangin itu gurih. Gitu kan ya, kata gue Lewi malam. Nah, masukin audiens kita ke dalam cerita. Kenapa Dilan laku di target audiens tertentu? Karena kisah Dilan itu bukan cerita Dilan, tapi cerita setiap penontonnya. Oke? Bikin sebuah cerita yang involve the listeners. 3. Create a crisis. Masih ingat nggak film animasi Up? Itu loh, rumah terbang pakai balon, seorang kakek tua. Oke, ingat kan ya? Kita mau Q&A, saya tutup dengan ini. Ingat kan ceritanya kan? Up. Apa nggak nonton film Up? Nontonnya film Yesus semua. Film Up itu bagus sekali tensionnya. Jadi dia setting dulu, nih rumah udah tua, dia tidak mau tinggal di rumah itu, karena rumah itu adalah peninggalan dia dan istrinya sudah meninggal. Terus tension lahir, tiba-tiba diusir sama developer karena mau dibikin gedung di situ. Tension yang pertama diusir. Tension kedua dia pukul kuli. Tension ketiga dia dipanggil
oleh korps, disuruh mempertanggungjawabkan tindakan kriminal. Tension keempat, dia dibuang, disuruh pindah masukin ke panti jompo. Tension berikutnya, anak kecil datang. Tension berikutnya, ada balon nyangkut di rumahnya. Tension berikutnya, rumahnya terbang. Tension berikutnya, rumahnya naik terus sampai Antartik atau dimanapun. Tension berikutnya, dia nyampe di sebuah tempat ujung jurang. Tension berikutnya, di jurang itu ada binatang langka yang mau cari, lihat ya. Building the tension. Kita nggak sempat napas. Hup, gitu. Tegang, nggak terjebak gitu. Jadi nggak bosan. Setelah itu udah clear the crisis, resolve the tension, tutup. Jadi kalau saya bikin sebuah diagram ya, bisa lihat begini, ini naik nih dari bawah, naik, tegang, tutupnya itu sampai segini doang, nih setelapak sampai sini doang, habis naik turun sampai gini, tep, selesai. Jangan habis naik turun sampai habis and they live happily ever after, gak usah, berhenti sampai di sini, pas baru turun dikit, tep, conclusion, jelas selesai. Ada rasa penasaran, ada rasa senang, dan kemudian Ariel nikah dengan Eric, happily ever after. Dan the Beauty and the Beast, si Beast berubah jadi ganteng. Dan si Beauty menyesal, karena dia lebih suka sama Beast misalnya. Tutup jebret, nggak usah dipanjang-panjang, lalu mereka beli rumah dengan cicilan KPR, tinggal di daerah mana, terus nggak usah, bosan. Pas udah dapat klimaksnya, tutup tinggi dikit, turun dikit, tep, selesai. Oke? Nah, sistem bikin story ini pakai di 3 wilayah. Satu, their story, our story, terakhir his story. Itu cerita mau diceritakan kepada kita, merealisasikan kisah ini. Oke? So, wrapping up sebuah sesi kita yang sangat padat dan mungkin membuat kita bersemangat. Satu, PIA. Tingkatan dari apa? Penjelasan. Dapat penjelasan dari mana? Commentary. Dilanjutkan dengan I, ilustrasi yang menjelaskan penjelasan, tapi ilustrasi itu relevan dunia masa kini atau dunia masa depan, terserah. Tapi contoh, kalau penjelasan itu past tense, masuk ke I, udah I tutup dengan A. A itu apa? Aplikasi. Oke, terima kasih. Kedua, jurus khotbah yang kedua, 4 pages. Masalah di teks, masalah dunia masa kini. Jalan keluar di teks, jalan keluar masa kini. Silakan diobok-obok sesuai suka hati. Pokoknya past, present, atau past, present, past, biasanya nggak bisa. Kalau present, past, ending kita di past tense. Padahal nggak, ending kita harus di future. Karena beri jalan keluar, beri bahasa buat hari ini. Jadi ujungnya pokoknya harus present tense. Kalau past, masa lalu, itu terserah di awal di mana bisa. Ketiga, is narrative preaching. Kenapa naratif? Karena ada satu kebutuhan akan fulcrum, akan beauty yang kita temukan di generasi sekarang, di dunia postmodernisme ini, yang bisa diberikan melalui cerita. Dan karena ini dunia yang butuh beauty, hey, perhatikan rambut, hey, perhatikan kacamata, hey, perhatikan berat badan, hey, perhatikan baju yang kita pakai, fabric dan siluet yang ada di badan kita. Perhatikan itu, why? Because visually, mereka belajar juga. Ini generasi yang sekarang, itu dibutuhkan. Tapi, percuma, dandan sefantastis mungkin, serelevan mungkin, tapi tidak punya P, tidak punya I, tidak punya A. Apa? Jemaat mau makan apa? Kalau kita masaknya, cek jadi, godok bener-bener. Cara godok bener, baca komentari. Oke, that's it for today. Terima kasih. Bye-bye. Q&A. Oke. Thank you. Wow. Oke. Wow. Sifu kita. Gila. Hebat ya, bisa menerjemahkan hal-hal yang sebenarnya susah, tapi bisa begitu dimengerti. Iya. Betul. That's Aslinya amazing. itu lebih sulit, aslinya ya, tapi bagaimana beliau bisa menerjemahkan dengan lebih sederhana, membuat Iya. orang lain mudah mengerti ya. Wow. Itu sulit banget loh itu. Wow. Iya kan? Tadi kita berikan apresiasi yuk buat Dokter Pastor Dani Dani Gamadi. Gamadi. Boleh Wow. kita tepuk tangan dulu yuk. Luar biasa. Oke, kita Oke. mau Q&A dan hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, cukup antusias dan Pastor Yusuf akan memulainya. Oke. Ada pertanyaan begini, Pastor. Bagaimana kita sebagai seorang pengkhotbah bisa selalu siap karena berdasarkan pengalaman di masa pandemi ini, saya seringkali diminta menggantikan pembicara berkhotbah karena berhalangan tiba-tiba positif dan itu waktunya sangat mendadak. Terima kasih. Thank you. Oke, gimana cara persiapan khotbah cepat? Kurang lebih gitu. Satu, setiap orang yang sharing firman, setiap pengkhotbah, matanya mesti beda. Mesti punya seorang mata, a preacher's eyes, that is always ready to capture illustration wherever you go. Wow.
cepret. Lihat lalat di pesawat, Mark kado gitu. Lihat lalat di pesawat, cekrek jadi cerita. Lihat apa di jalan, trotoar, cekrek jadi cerita. Semua bisa jadi. Jadi matanya tuh selalu ready buat nangkep. Lucu ya. Bisa begini ya. Bisa kepikir itu ya. Dan siapin notes di handphone. Pikir apapun. Ada joke receh apa. Ketik gitu ya. Kumpulin. Itu illustration. Jadi mata kita tuh cepat ngelihat sesuatu. Wow, iya ya. Nah, jadi itu dilatih. Itu mata, a preacher's eyes. Oke, satu. Soal I. Kalau kita pakai cara PIA ya, paling gampang persiapan darurat ya pakai PIA deh. I-nya begitu. A-nya bagaimana? Aplikasi yang kaya lahir dari orang yang hidupnya pengalamannya kaya. Cuma orang yang orang yang pernah jatuh dalam dosa kecanduan, ABC, yang bisa bicara soal kecanduan yang begitu dalam. Cuma orang yang pernah hamil di luar nikah dan menggugurkannya, yang bisa cerita betapa dalamnya pergumulan wanita yang hamil di luar nikah atau diperkosa. Ya gitu ya. Jadi aplikasi itu akan keluar sesuai dengan pengalaman hidup kita. Oke? Tapi tugas kita adalah seringkali kita pengalaman hidupnya banyak, tapi pas aplikasi kok kering amat, cuman begitu-gitu doang, generik sekali nasihatnya. Resapi. Milikilah hati seorang preachers yang meresapi satu pengalaman. Oh, aku diajar begini ya, aku ngalamin ini ya. Jadi aplikasi kita itu hanya sejauh pengalaman hidup yang kaya. Setelah selain itu gimana caranya? Resapi pergumulan orang lain. Ikut menangis bersama orang yang menangis, ikut tertawa bersama orang tertawa. Mungkin kita nggak perlu jadi janda dulu untuk bisa ngerasa nggak sembarangan ngomong ketika orang ditinggal sama suaminya gitu. Mulut kita lebih hati-hati. Pada anak muda yang punya masalah dengan ingin bunuh bapaknya, kita nggak lebih hati-hati bicaranya, lebih masuk karena kita punya empati. Nah, jadi untuk A, kalau untuk I, milikilah a preacher's eyes, seperti kamera yang mengcapture, cekrek. Untuk A, milikilah a preacher's heart, tender, yang siap berempati. Untuk P, milikilah kuota internet. Klik 3 link tadi, beres dah. P-nya dapat, I-nya dapat, A-nya dapat, selesai. 3 jam jadi, sejam. Begitu kira-kira. Pastor, Cakep. ini ada pertanyaan menarik sekali nih, Pastor. Jadi bagaimana kita mempersiapkan, tapi seringkali itu grogi gitu, asam lambung atau gimana, jadi buyar semuanya gitu. Nah, bagaimana menghadapi krisis kepercayaan diri terhadap materi sharing khotbah yang akan kita sampaikan, supaya kita itu bisa menyampaikannya dengan baik. Tapi kan seringkali gangguan dikit buyar semuanya, langsung sakit perut, mules, hancur semuanya gitu. Nah, gimana Pastor supaya kita bisa menyampaikannya tetap tenang? Mindsetnya diganti. Jangan berpikir saya mau khotbah sama orang lain. Tapi ubah, saya mau ngomong sama Yesus. Jadi ketika kita bicara, kita bukan lagi mikir gimana ya supaya gue bisa komunikasi ke mereka. Itu satu hal di persiapan. Tapi di mindset kita supaya nggak gugup dan supaya lebih menjiwai itu ya, masuk ke dalam khotbah kita sendiri atau renungan kita sendiri. Imagine you are speaking to Jesus himself. You are speaking to him. You are speaking with him. Dan orang-orang diberkati dengan itu. Nah, itu akan memberikan level kedalaman ketika kita bicara. Karena ini it's not about I'm telling people, I'm telling to, do this, don't do that, bukan. It's about I'm having a God time while I'm preaching. Di situ beda cara kita tegang nggak takut dilihat orang. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, sudut pandang kita ganti, agak berubah kita. Bahkan penjiwaan juga jadi berbeda. Ketika kita mindset kita tweak sedikit. This is not I'm telling people. This is not I'm performing to people. No. This is my time with Jesus. I'll speak in front of him. Speechless ya. Wow, ini ada lagi nih ya. Biasanya itu kan kalau khotbah katanya paling susah adalah khotbah 5 menit, 10 menit gitu kan. Kalau khotbah 1 jam, 2 jam, 3 jam itu gampang. Ya. Lah ini ada pertanyaan ini, Pastor. Mau tanya dong, untuk khotbah doa subuh 10 menit seperti itu kan. Yang mana nih metode yang dipakai? Terima kasih, Pastor. Kalau khotbah singkat, 4 pages. Tapi diubah jadi 2 pages. Past, present, selesai. Karena ilustrasi kan bisa 3 menit sendiri kan.
Tapi kalaupun 10 menit ya PIA juga bisa. PIA juga bisa. Sebab P akan kasih informasi, I akan menggugah perasaan, A akan mendorong orang berconnection. Kalau P langsung ke A, dari otak langsung disuruh ngelakuin sesuatu. Memang tugas kita selesai sebagai pengkhotbah, tapi tanpa ilustrasi orang tidak tergugah untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi paling gampang ya 10 menit ya bagi 3, 3, 3, 1 menit buat baca Alkitab gitu kan. 1 menit baca Alkitab, lalu P 3 menit, I 3 menit, A 3 menit selesai. Oke, wow. Wow, harus pintar-pintar bagi ya gitu ya, berarti ya. Oke, next. Siapa nih? Babe dulu, mau? Oke, ini ada nih. Pastor, mau nanya bagaimana agar kita bisa menjembatani antara Alkitab dengan isu masa kini, agar tidak terkesan hanya cocokologi ya, ilmu pencocokan gitu ya. Terima kasih, Pastor. Oke, terima kasih. Gimana jembataninnya? Nah, jadi seringkali cocokologi itu diambil atau bahasa yang bisa dipakai itu alegorisasi, moralisasi, dan spiritualisasi. Jadi dicocok-cocokin. Dibilang ada di Wahyu itu ya, kuda apalah gitu ya. Oh, itu artinya itu kuda hitam. Oh, itu pembawa virus. Nih virus corona nih artinya ini sangkakala yang keberapa gitu misalnya ya. Itu bisa bener nggak? Belum tentu bener. Sebab kita mesti balik lagi baca komentari. Loh, kok baca komentari terus? Karena komentari itu orang yang udah puluhan tahun pelajarin kitab Wahyu. Dan dia akan kasih tahu intinya tuh apa teks itu. Tanpa baca komentari kita bisa sembarangan menarik gitu. Oh, ini maksudnya begini. Saudara, ada 5 buah batu yang Daud ambil ketika melawan Goliat. Dan 5 batu itu yang harus kita miliki hari ini, saudara. Batu yang pertama adalah iman yang teguh. Batu yang kedua adalah firman Tuhan. Batu yang ketiga adalah doa. Batu yang keempat adalah kasih. Bagus kan? Tapi kalau Daud di sorga dengar kita khotbah dilemparin batu kita. Daud bilang, gua aja kagak mikir ambil batu apa. Lu karang batunya begini begitu kan ya. Dicocok-cocokin. 5 pemimpin nggak? Jadi caranya baca komentari supaya kita nggak sembarangan ngomong Alkitab itu seperti message yang sekarang bagaimana gitu ya. Baca komentari. Nah, tadi ada di website tadi itu, tinggal buka aja ayatnya yang mana mau kita pelajari. Nah, di situ baca, oh maksudnya itu ternyata bukan soal keberanian Daud loh. Ternyata apa misalnya. Dapetin di situ supaya tidak cocokologi. Cocokologi terjadi ketika we put too much of our ideas into the text. And we force the text to speak on our behalf. Terbalik, kita paksa Alkitab ngomong sesuai mulutnya kita. Harusnya mulut kita yang dipaksa ngomong sama Alkitab. Contoh, kita dikasih tema. Khotbah itu bisa dikasih tema, bukan dikasih ayat kan? Ya, hidup berkemenangan di tengah pandemi. Kita cari sebuah teks, akhirnya kita dapat nih kisahnya nih ya. Yunus misalnya kata. Pas kita udah pelajari Yunus, ternyata kita nggak dapeti itu tentang kemenangan di tengah pandemi. Siap untuk ganti teks. Jangan dipaksa. Yunus sama kita, ya udahlah, gue udah lanjut belajar komentarnya ini, gue paksa. Jangan, ganti teks. Sebab kalau nggak, kita memaksa. Kalau bahasa lebih kasar, kita memperkosa teks Alkitab untuk ngikutin message-nya kita. Nah, ini problem gini loh, gereja-gereja lebih sering ngasih teks atau kasih tema ketika khotbah. Kasih tema. Jadi masalah nggak? Bisa. Masalahnya apa? Jemaat cuma dengar khotbah sejauh otak penyusun tema. Betul kan? Karena tema-tema itu kan yang dimakan jemaat. Maka yang mereka terima setiap minggu itu tertutup, terbatas pada framework pemikiran, pengetahuan, pengalaman si penyusun tema. Itu bisa limiting apa yang Tuhan mau ngomong. Nah, tapi kalau dari Bible, kita bisa kasih apa yang Bible mau ngomong. I follow. Dan ternyata yang Bible mau ngomong bisa jadi beda dengan teologi sistematika kita, pemahaman kita. But, tugas pengkhotbah itu adalah begini loh. Singa di tempat, apa namanya tuh, buat perang di Yunani itu apa tuh? Buat perang tuh, singanya buat gladiator, di aulanya gitu, gede terbuka. Tugas pengkhotbah itu, ya ini ada singa nih. Ditutup pakai besi nih, kerangkeng besi. Tugas pengkhotbah itu ngebuka kerangkengnya, supaya singanya keluar. Tugas pengkhotbah. Releasing the lion within. Colosseum, thank you. Thank you bro Alwi. Pengkhotbah itu membuka kerangkeng, supaya singanya keluar.
Tapi pengkhotbah seringkali dia yang aum, singanya di kerangkeng dibiarin. Lu aumnya nggak ada kuasanya dong. Pengkhotbah itu ngebuka kerangkeng biar singanya yang wow dan ngeluar segala kebesarannya si Aslan itu. Keluar dia masuk ke audiens. Nah itu pengkhotbah. Jadi tugas kita ngebuka, untuk bisa ngebukanya gimana? Baca komentari. Di komentari dijelasin semuanya, di-expose. Jadi pas keluar, let the lion do the work. Kita nggak ngebatasin lionnya. Lion itu sang firman itu ya. Allah jadi manusia, biar dia do the work. Tugas kita buka selebar-lebarnya biar lionnya keluar. Yang masuk, yang menguasai hati. Recording in progress. Wow. Luar biasa. Ada pertanyaan lagi Ada nih, pertanyaan Pastor. lagi ya? Silakan, Pastor Alfred. Keringetan bro, susah-susah pertanyaannya, Pastor. Oh, yang kali ini pertanyaan mudah tapi jawabnya Susah ya? susah. Oke. Pertanyaan tuh selalu Aduh. Pastor, bagaimana menyikapi orang yang selalu mengkritik khotbah kita dan bahkan ada yang menyela ketika saya sedang khotbah? Terima kasih. Wadaw, ini wadidaw ini wadidaw. Ini wadidaw ini. Udah kritik nyela lagi. Gimana coba? Jadi mengkritik itu boleh karena kita ada di negara demokrasi, tapi harus tetap dilakukan dengan sopan santun. Saya pernah dikatakan sebagai pengkhotbah yang kelemer-kelemer, antek Nazi. Familiar nggak dengan pidato itu? Nggak familiar ya? Aduh, itu pidatonya Pak Presiden Jokowi belakangan ini, yang dia dimasukkan oleh Setnek. dia kan juga dikritik sama BEM UI kan ya. Nah, di situ dia sampaikan juga dengan sopan santun. Nah, saya nggak tahu gimana handle orang yang kritik kita paling jalan khotbah. Tunggu dulu, keberatan. Saya nggak tahu karena di gereja saya nggak pernah ada terjadi seperti itu. Tapi kalau kita Recording stopped. terima kasih. Yang sensitif malah direkam, yang nggak sensitif bercanda ya. Jadi kalau saya cuma bisa ngomong sejauh ini soal nyela di tengah khotbah, it's about culture. Nah, kesepakatan jemaat, kesepakatan pemimpin, apakah itu hal yang lazim? Mungkin di gereja mula-mula ya. Kalau di gereja kita lazim, ya udah bagaimana ya. Tapi kalau enggak, bisa dijelasin. Itu bukan culture kita anyway. Terus kalau dikritik terus itu menyebalkan sih. Menyebalkan sekali sih. Sorry, I don't have a good answer for that. Karena setelah saya khotbah selalu bilang, oh bagus sekali Pastor, bagus sekali. Jadi saya nggak punya pengalaman gitu. Seperti itu saya agak susah menjelaskannya ya. Jadi sedikit. Aduh, ya mungkin kalau itu Pastor Anton yang punya jawaban lebih baik. Yes. Oke. Mungkin kita menginginkan juga ya bagi UFers semua, please tolong jangan direkam Yeps. karena tetap nanti kita akan segera untuk kita tayangkan di YouTube. Kita bagikan ya. Ya, tapi izinkan kami untuk mengedit terlebih dahulu ya. Iya. Please tolong jangan direkam, ini sudah kejadian yang kedua, jadi saya harus mengingatkan teman-teman semua. Iya. Jadi please tolong dihargai juga untuk narasumbernya juga, beliau sudah memberikan ilmunya kita dengan sangat baik. Maka dari itu supaya yang lain juga tidak terganggu, tolong jangan direkam ya. Yes. Oke, silakan mungkin satu pertanyaan lagi. Pertanyaan terakhir ya mungkin terakhir. ini ya. Pastor, ini ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kita bisa menghandle perasaan ataupun mood ketika kita sedang merasa letih, jenuh, bahkan sedang ada di lowest moment, tapi tetap diminta untuk sharing atau tetap diminta untuk khotbah. Bahkan kita sedang merasa kering, sedang merasa letih, tapi tetap diminta untuk khotbah. Yes, silakan. Ya. Silakan Pastor. Lagi mikir. Pikir apa Aku pikir lagi layarnya. freeze. Lagi freeze. Enggak dia pikir Kita pikir freeze. Aku pikir lagi doa kok. ternyata lagi mikir dia. Aku pikir doa lagi hari ini. Terus semua yuk. Lagi doa. Dia freeze. Haleluya. Mas mikir. Oke. Oh. Secara teknis dulu ya, secara teknis. Strateginya adalah bikin naskah. Maksud saya bikin naskah gini. Ketika kita udah tulis naskahnya, emosi yang masuk itu nggak akan terlalu mengganggu, sebab kita sudah pegang naskah.
Contoh, saya udah persiapan khotbah nih ya, udah jadi, hari Minggu pagi, ada kabar sahabat lama yang sangat dekat meninggal. Tapi saya udah di gedung gereja, saya nggak mungkin tinggalin gereja itu. Saya harus khotbah, kita mesti sampein firman, tapi dapat kabar jebret. Diputusin pacar, balikan dia sama mantannya. Khotbah kan bisa ngawur kita, bisa kemana-mana. Nah, tapi kalau udah ada naskah, sengawur-ngawurnya otak kita ada guideline di depan pegangan kita. 4 pages atau PIA atau narasi. Their story, our story, his story. Sengawur-ngawurnya kita masih ada pegangan. Tujuannya apa? Ketika pikiran nggak konsen, kita ngomong bisa kemana-mana. Ketika capek, kita bisa ngomong kemana-mana. Yang kasihan pendengar kita. Jadi pertama, cara teknis, balik lagi, tulis naskah. Apapun bentuknya, outline, kayak word by word, terserah. Tapi bikin naskah. Itu ngebantu sekali, supaya kita nggak kemana-mana ketika pikiran kita mengacaukan kita. Kedua, ketika kita lagi benar-benar kacau, tapi harus khotbah, saya nggak bisa bilang, jawaban yang paling gampang dan sering didengarkan adalah, ya dari kehancuran keluar khotbah yang paling bagus. Ya, saya setuju. Justru dari masalah yang paling berat, khotbah kita jadi berapi-api. Ya, saya setuju. Tapi, itu juga nggak bisa jadi habit. Sebab nanti kita jadi orang yang mati rasa dan burn out. Capek, nggak bisa, tetap harus. Akhirnya kita mati rasa. Kita terlalu habis-habisan. Itu nggak baik buat kesehatan mental kita. Sebagai pengkhotbah juga nggak baik. Nanti kita akan menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama. So, jawaban saya 2. Ketika kita lagi habis-habisan tapi disuruh khotbah, don't focus on us dulu. Focus on the listeners. No matter how shitty our condition right now, ada orang-orang di luar sana yang butuh dengar one last hope from us. Jadi fokus dulu ke mereka. Ya saya berat, tapi mungkin ada orang yang mau dengar gospel, kabar gembira Tuhan. Jadi fokusnya dialihkan ke sana. Kedua, cari pengganti. I'm realistic. Bisa depres kita, bisa mental disorder kita kalau kita terus-terusan forcing ourselves to do the ministry. Ketika kita udah running low on fuel, don't force it. Seek help. Kontak teman. Bro, gantiin gue ya bro. Nah, biarkanlah ya yang kena mental disorder teman kita. Sekian. Wow, so good ya. Nggak terasa kita sudah di penghujung dari session yang powerful ini ya. Yes. Thank you Pastor Denny. Thank you, Pastor. Thank you, Mas Reni. Yuk semua kasih tepuk tangan virtualnya dong. Yuk kita kasih apresiasi buat Pastor Dhani Gamadi yang menyampaikannya dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Luar biasa. Saya percaya peserta semua diberkati, kami aja yang di studio juga sangat terberkati. Yeah. So blessed.